Ibu saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, kembali kita berjumpa dalam renungan malam pada saat ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dari 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12. 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12. Saya akan membacakan ayat 4 dan 5 bagi kita. Berkata demikian, tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku, demikian. Anakmu yang hendak kududukan nanti di atas tatamu menggantikan engkau. Dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, dari bagian perikop firman Tuhan ini, satu tema bagi kita yaitu karya terbaik dengan cara yang baik. Karya terbaik dengan cara yang baik. Saudara-saudara, persiapan pembangunan bait suci menarik untuk kita simak. Salomo dalam 1 Raja-Raja pasal 5 ini, ia meminta kepada Hiram Raja Tirus untuk mengirimkan pohon-pohon aras dari gunung Libanon. Kita melihat dalam ayat 2, ayat 3, dan ayat 6. Pada masa itu kayu aras terkenal sangat keras, tidak mudah lapuk, dan tahan dengan rayap. Serat kayu dari pohon aras ini begitu padat, sehingga sangatlah bagus untuk ukir-ukiran dan baunya yang sungguh khas. Harganya pun tidak main-main Bapak Ibu Saudara. Salomo harus membayar dengan 322.500 kg gandum dan 4.400 liter minyak zaitun asli per tahunnya untuk membayar harga dari kayu pohon aras ini. Jika harga gandum terbaik itu 45.000 sekilo dan harga minyak zaitun terbaik 300.000 per liter sekarang ini, maka setiap tahunnya Salomo harus mengeluarkan 16 miliar rupiah. Dan jika pembangunan bait suci itu memakan waktu 7 tahun, maka harganya sekitar 112 miliar rupiah. Harga yang wajar kalau kita mengetahui kayu-kayu pohon aras itu harus ditebang di pegunungan, dibawa ke Tirus, dan melalui Laut Tengah. Kayu-kayu itu dialirkan dalam bentuk rakit ke pelabuhan terdekat dengan Yerusalem. Pada waktu itu kemungkinan besar daerah Yope. Lalu dibawa kembali masuk ke pedalaman dan dataran tinggi di Yerusalem. Dalam ayat yang ke-9. Kita mungkin bertanya, mengapa Salomo melakukan hal demikian? Mengapa Salomo harus mengimpor dan tidak menggunakan bahan bangunan lokal? Sepertinya Salomo ingin memberi yang terbaik bagi Allah. Salomo ingin memberi yang terbaik bagi Allah. Karena kalau kita melihat dalam judul perikop ini adalah persiapan-persiapan untuk mendirikan bait suci yang telah direncanakan oleh Daud, tapi pada akhirnya dibangun oleh seorang Salomo. Salomo tidak mau main-main dengan bangunan untuk bait suci ini. Tidak sembarang kayu ia cari.
Bahkan kalau pondasinya ia mempergunakan batu-batu pilihan, tetapi dalam negeri itu sendiri, berarti lokal. Salomo menginginkan ia harus membuat sebuah karya terbaik dengan cara yang baik pula. Bukan karena, oh ini bangunan untuk bait suci, untuk rumah Allah. Salomo harus hanya meminta kepada raja. Tidak. Ia tidak hanya meminta, tetapi ia membayar. Bahkan ia membeli kayu aras. Kayu dari pohon aras ini. Karena Salomo menginginkan apa yang ia bangun, apa yang ia berikan adalah yang terbaik buat Tuhan. Seberapapun harga yang harus ia bayarkan. Tapi ia tidak memikirkan di sana. Karena yang ia pikirkan, yang ia inginkan, apa yang ia perbuat adalah yang terbaik bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara, karya terbaik harus dilakukan dengan cara yang baik juga. Itulah yang dilakukan oleh seorang Salomo. Dia tidak hanya sekedar meminta kayu daripada Tirus, tetapi ia sungguh-sungguh mau membayar dengan harga berapapun. Yang penting yang dipergunakan untuk membangun bait suci adalah yang terbaik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa yang kita pelajari dari bagian ini? Mungkin kita tidak diminta untuk membuat sebuah bangunan, gereja dan lain sebagainya untuk pelayanan. Karena kalau kita sendiri jelas tidak mampu. Tapi kita bersama-sama dalam satu bagian untuk melakukan yang terbaik. Tetapi ketika Tuhan memberikan kita karunia, memberikan kita masing-masing talenta, maka mari kita belajar seperti seorang Salomo. Kita memberikan Tuhan karya yang terbaik. Kita menyatakan segala sesuatu bahkan di dalam setiap pelayanan kita adalah yang terbaik buat Tuhan. Dan apapun yang diberikan kepada kita, bahkan sebuah tanggung jawab yang besar, maka mari kita pergunakan semua itu hanya untuk Tuhan. Kita belajar dari seorang Raja Salomo. Ketika kita memilih keinginan untuk membangun, untuk melayani, bahkan dalam bagian apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, pekerjaan kita adalah baik bagi kita jika semua itu kita bangun, kita jalani, kita lakukan dengan semangat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu yang kita pelajari dari seorang Salomo. Karya yang terbaik dengan cara yang baik juga. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena terkadang dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara dan saya, kita memikir, kita berpikir. Karena terkadang kalau kita sudah menggapai sesuatu dan lain hal, terkadang yang ada dalam pikiran kita, itu kemampuan kita, itu usaha kita. Kita lupa bahwa sesungguhnya Tuhan yang memberkati. Pekerjaan itu Tuhan yang memberi yang terbaik itu bagi kita. Maka hendaknya kita pun demikian, memberi yang terbaik bagi nama Tuhan. Tapi itu tergantung pilihan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Biarlah kami boleh belajar seperti Raja Salomo yang memberi yang terbaik bagi Tuhan di dalam keberadaan kehidupannya. Tanpa ia menghitung untung rugi. Tanpa ia menghitung bahwa hal itu pemborosan dan lain sebagainya. Tetapi benar-benar di dalam sukacita, di dalam anugerah Tuhan, ia mempersembahkan yang terbaik bagi nama Tuhan. Walaupun Tuhan sulit keadaan, bagaimana cara ia harus mendapatkan, tetapi semuanya tetap
ia persembahkan kepada Tuhan yang terbaik bagi kehidupan. Maka demikian juga kami orang percaya, Tuhan mampukan kami dalam hidup dan kehidupan ini pun mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bagaimanapun keadaan situasi kami, tetapi hendaknya kami tetap setia di dalam kuasa kasih Tuhan. Bahkan memberikan hidup dan kehidupan kami sepenuhnya hanya dipakai, diatur oleh Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kami tidak memerintah, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Dan ini hidup kami Tuhan. Pakai kami sesuai dengan karya, sesuai dengan kehendak-Mu. Apapun yang terjadi di sekitar kami, apapun kata orang tentang kami lemah, kami tidak berdaya. Tetapi sesungguhnya kami memiliki Allah yang penuh kuasa. Allah yang akan memampukan kami untuk melakukan setiap karya itu. Dan ampuni kami ya Tuhan atas segala salah dan dosa kami. Dan kami benar-benar layak dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak tebusan darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom.